Seterusnya pemerintah itu jadi aku rada telat sepurane terus aku guru-guru persis tadi yang sudah didiskusikan. Lagi aku tak urun di video ya. Jadi pertama dan nanti kau minta gimana? Minta dari perguruan apa? Agar Musa. Ini namanya martial art kalau bahasa Inggris. Itu beda sama olahraga. Jadi kalau dari pencak ditransformasi menjadi olahraga terus akhirnya tadi ono Muay Thai, ono kickboxing, ono mixed martial art, MMA. Anda tahu MMA kalau di Indonesia, di Singapura, Malaysia namanya ada kejuaraan namanya One Championship. Kalau di Afrika namanya Extreme Championship. Kalau di Korea namanya Road Championship. Kalau di Amerika Ultimate Fight Championship. Terus ada lagi Invicta, ada Bellator dan sebagainya. Tapi bedanya apa ya? Pencak karo olahraga. Nek olahraga itu tujuannya menang tak kalah. Enggak. Tapi kalau martial art itu bukan hanya urusan nek pencak silat. Yang pencak tok mari ngono dadi pencak silat. Kudu digoleki. Jadi kalau misalnya Thailand Muay Thai itu sak Thailand nek ana ing Muay Thai tok. Jadi sing nguruki biyen rajane dhewe. Jadi di sana ada hierarki yang sangat solid, raja sama rakyatnya sampai hari ini. Dina iki rajane Thailand itu rada preman. Tatuan wetenge gede. Tapi tetap disembah, tetap ditaati. Sih lumayan, timbangannya kayak orang Indonesia kamu yang taat, Jadi kalau ini ngomong Thailand ya Thailand itu maju ya, apa sebab gak akan reken. Sebab Thailand pokoknya ono si merintah militer, mereka itu seperti mereka pemerintah, negaranya itu kerajaan, pimpinan kerajaannya rojo. Rojo sing nyari umur sudah 4 tahun. Saya kan kudu ngerti loh, wong tatuan ketemu belejeh, pakaiannya gak karu-karuan kok disembah. Loh, sing disembah itu wong ya. Sing disembah dalam tanda petik, yang dijaga, yang dirawat adalah lembaga raja. Jadi nek ibarat keris, pamane keris apa sing kontrol? Munyang. Ojo gandring kok. Gandring jenenge wong iki. Jenenge empunya itu gandring. Kalau munyang. Nek Majapahit empune jenenge Empu Supo. Itu orang yang pertama masuk Islam di kerajaan Majapahit. Duwe anak jenenge Empu Supo Anom. Itu muridnya Sunan Kalijaga. Yang paling jagoan membuat keris. Sampai Rojo Belambangan ketika dia nyolong keris Kiai Sangkelat di Demak itu sengisan juga meneh Empu Supo, tapi itu cerita lain. Sekarang yang harus kita pahami bersama apa sih pendekar itu? Nah, asal usulnya dari dunia silat. Nah, dunia silat ini tak baleni soal Thailand. Di Thailand itu gak ada bodoh. Apa meneh Amerika, meneh Arab itu gak ada bodoh. Di Korea itu dunia ginseng. Tapi mergo gak kakean regen, gak kakean cangkem, pinter oleh memanage, pinter oleh dodolan. Di Indonesia itu duwe sembarang. Misalnya saya kira awakmu kesehatan Islamku misalnya apa kurma, terus apa meneh minyak zaitun, apa meneh madu, sing teko Arab.
Waktu Saudah sing Fatimah ya apa? Rumput Fatimah. Saya kan gak mikir. Iku mergo Islam iku di jukno di Mekah, di Madinah, Mekah di Arab. Terus jenenge nabine Muhammad. Terus mari ndek kok nek gak ono ketumbar, gak ono kunir, gak ono miri, gak ono penulawak, bawang ya, godhong salam gak ono. Jadi ono iku sing digawe wong Islam kono iku mang rumput Fatimah ya. Terus kon saiki rumangsamu sing Islam iku sing rumput Fatimah karo gormongku. Upama biyen Kanjeng Nabi ndek kene lho saiki banyak simulasi. Upama biyen Kanjeng Nabi ku wong ndi lho. Wong kota wong di ya. Coba sekarang simulasi di dan kita pelan-pelan memahami sebab ngomong pendekar itu uang boleh gak karu-karuan dengan ada sisi-sisi dan dimensi-dimensi yang bermacam-macam. Kau naik mulai awakmu dua pemahaman itu secara bulat, awakmu bisa ngatur hatimu, pikiranmu, bolehmu tak betul-betul. Setiap orang dari maknya di Bambang Wetan akan membangun dirinya menjadi pendekar kehidupan, pendekar cinta, pendekar kemuliaan hidup, pendekar di keluarganya, pendekar di masyarakatnya. Ini ya oke. Tak baleni soal Kanjeng Nabi. Upama saya ingin nih, ciri-ciri wong Islam apa rene saiki kira? Ya pakaiannya. Gamis. Serban. Gamis. Ini ya. Nek sarung karo koplo itu wong kene ya. Tapi sing saiki iki anggere wis dadi ustaz, wong kabeh umroh lho, juanda wis nganggo pakaian wong Arab. Nggih ta, Pak? Wis nganggo gamis rok dawa iku, wis nganggo serban. Mulane aku takon, upama Kanjeng Nabi ndek kene serbanan ta? Mergo serban iku pakaiane wong negara sing agak mlebuke. Ya, sampai orang sadar kalau itu mereka beleduk kok. Itu bukan, iya tidak munung dan ini orang palut kok mulai. Iya, masalah musuh, wong sing fitnah awakmu, wong sing macam-macam ya, pokoknya yang mengancam hidupmu. Itu ada beberapa takaran. Satu, kamu menghadapi dengan kekuatan. Maka latihan bencak, bisa ngalahno macan. Tapi diingat di atasnya ada namanya ilmu. Jadi macan tidak harus kok latihan itu bisa kok pancing, kok kayak tanganan, tapi kok kayak thread atau jebakan. Kok lasso, tamu, ya. Itu namanya pakai ilmu, buahnya adalah strategi. Sak dukur-dukure wong modern hanya sampai ke ilmu. Ya, duwe kekuatan dan duwe ilmu sampai abad ke-21. Kita pernah punya yang lebih tinggi namanya pawang. Nek pawang itu macan gak perlu nganggo ilmu, gak perlu nganggo kekuatan. Ono kon macane meneng. Jelas ya? Nah, harus ada pertumbuhan, pembangunan, perjuangan internal batiniah di dalam dirimu supaya ada atmosfer Allah. Dirimu dipenuhi oleh energi ilahiyah, dipenuhi oleh energi nubuwah, mulkiyah, rububiyah dan seterusnya. Maka macan itu pokoknya begitu kan menang nganut. Nah di Indonesia itu wis ono pawang ini. Pokoknya nggak cepet menang. Nganut sopo ae gitu loh. Nah, tolong pelajari itu. Cara mempelajari gak ambil ilmu, jenenge pawang kok. Gak ambil ilmu. Mempelajari adalah memperkuat energi ilahiyah, mulkiyah dan rububiyah, robbaniyah ya di dalam dirimu. Terus hadirkan Allah terus menerus, hadirkan Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itu pawang nomor 1 di dunia.
Besok-besok setelah Imam Mahdi datang membereskan semua ketidakberesan dan ketimpangan global, kemudian nanti akan ada Ya'juj Ma'juj, kemudian akan ada Dajjal, ya. Itu nanti dibereskan oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dunia masih akan memuncak kerusakannya, karena manusia kadang-kadang kalau sudah aman menjadi lebih rusak daripada ketika dia perang. Konek pas sedih hatimu lah, luwe sembahyang kemana pas seneng, ya kan? Nah, nanti puncak kerusakan dunia yang akan membereskan adalah hadirnya kembali si pawan yang luar biasa yang namanya Muhammad SAW. Cuman sing terakhir gak diumum di buku-buku. Kan gak lo nang awakmu. Kita apa? Ya iki mah. Loh, Anda kapan-kapan harus mateng rek. Anda harus kalau baca Quran itu harus punya ketajaman untuk memperkirakan asal dengan itikat baik dan husnudon ayat-ayat yang tidak difirmankan. Lagi catat tenang, gak usah lu saiki. Pokoknya catat tenang, kok menemukan kode ayat-ayat yang tidak difirmankan. Bukti ini. Allah mengatakan laukan al-bahru midatan li kalimat rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithli madada. Sapa sing ngerti teman? Google. Ngene juga kan nyabun. Anu ngacung lho. Google. Wis tak lereni sabune. Nanti sampo. Ya masuk bodong menurut ya. Andaikan air dari seluruh lautan di muka bumi ini dipakai sebagai tinta untuk menuliskan kalimat ilmu-ilmu Allah, maka seluruh lautan itu akan kering habis sebelum bisa menuliskan seluruh ilmu-ilmu Allah. Meskipun dituangkan kembali oleh Allah, air laut itu sampai penuh lagi, kayak nulis meneh disoki meneh, kayak tetap gak cukup. Jadi ilmu Allah itu luar biasa, tidak terbatas dan gitu. Nah saya ini naik Quran mushaf dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kira-kira butuh tinta pirang jeding. Agak sampai sak jeding. Ya kan, tang lho gak sampai ya. Sak Quran lho masuk paling fotokopian. Maksud saya gini loh, ini juga pakai rasio ya, pakai rasio. Jadi kalau ilmu Allah itu adalah hanya di mushaf itu yang 166 surat, 114 surat, terus 6.666 ayat. Ya masa sak unel mun Gusti Allah, wong jare Gusti Allah dhewe segoro sak unu kae iku ben nulis gak cukup. Berarti ada ilmu Allah yang tidak dipaparkan. Berarti ada ayat yang tidak difirmankan. Lebih banyak mana ayat yang tidak difirmankan dengan ayat yang difirmankan? Yang tidak difirmankan. Boleh nggak kita mengira-ira? Masih ojo dijadikan kepastian. Ojo ngomong iki firman rek, ojo ngono. Nek tak rasa-rasakno, tapi gunjaran bener rek. Ngono lho ya, nek carane ngomong ku lho. Misalnya ana wong kok bid'ah, haram, ojo ngono tak ngomongnya rek. Nek rasaku lho, iki nek miturut penemuku, nalarku, rasioku berdasarkan ayat iki nek ngono iki katoke karo bid'ah. Ngomong ngono lho rek ya. Ojo bid'ah. Ojo ngono ta, karo menungso iku ojo kerem-kerem kaya ngono iku lara atine. Wis belajar terbangan 3 tahun ada. Tangan sampai beset-beset sampai abu-abu, kuat, moro-moro bid'ah. Bisa gak apa-apa pindho dik sabar nek ping 3 kan terbang. Ada terbang. Terbang kan kok. Iber. Kali itu saya dipaksa untuk dalam waktu singkat merumuskan, memakai wacana
profesional dan pengabdi. Pendekar adalah profesi yang diabdikan. Profesi itu apa? Profesi itu dari kata profes. Profes itu artinya Anda menguasai skill sesuatu hal yang khusus. Menguasai, jadi misalnya kamu dodol kopi sampai ngerti segala macam tentang kopi. Jadi kamu jadi pendekar kopi, gitu ya. Tetapi nek pendekar gak ahli toh. Pendekar itu urusannya tidak hanya pendapatan, kehebatan, sukses, kekayaan. Kalau profesi dia berhenti di situ. Maka Anda menanyakan, apa bedanya kalau pengabdian? Nah, pendekar adalah profesi yang diabdikan. Gitu. Selama ini kan profesi itu kan untuk kepentingan dia saja. Kan gitu. Nah, pendekar adalah seorang profesional, misalnya arek-arek pencak, dia ahli betul dalam soal bela diri, menangkis, ya. Nek diperlokno ya apa meneh tak srekal nek aku tambah tak ganjel ya toh. Jadi dia ahli betul di dalam tata gerak. Bahkan silat itu sebenarnya juga memuat semua kemungkinan, dari yang vulgar seperti karate sampai atau taekwondo atau kempo, sampai yang lembut seperti yang tai chi, atau yang sangat taktis seperti aikido, ya, atau yang tahan banting seperti sambo, gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah satu keahlian di dalam membela diri secara fisik. Kalau pencak silat. Tapi kalau pendekar dia lebih luas daripada olah kanuragan. Yang namanya pendekar dia juga melakukan olah kajiwan, olah rohani, olah hati, sehingga hasilnya adalah pengabdian kepada kemanusiaan. Jadi kalau kembali ke definisi tadi, pendekar adalah profesional pengabdi atau profesi yang diabdikan. Kira-kira dulu ya. Nah, gak mengabdikan keahliannya untuk masyarakat, itu pendekar kan. Kalau ahli tok tapi bagi dewe kan, gitu ya. Gitu loh. Jadi swarga kok kayak dewe gitu kan gitu. Mudah-mudahan jelas ini. Jadi saya nggak guna tuh sing awal mangkal sing baik. Sebenarnya tidak puas juga sama pakai kata-kata modern karena masih ada dimensi-dimensi rohaniah, dimensi psikologis, dimensi batiniah, dimensi magis dari kata pendekar sebenarnya. Apalagi kalau pendekar pada tingkat pawang. Nek pendekar karena dia profesional di dalam olah kanuragan, maka dia masih membutuhkan teknik-teknik yang ruwet. Kalau pawang dia sudah tidak perlu teknik. Adanya sudah cukup. Ono itu tak cukup. Nurut. Jadi misalnya diskusi forum sampai jam 3 esok, ya, itu kan butuh ilmu komunikasi luar biasa, butuh ilmu manajemen sosial yang luar biasa, manajemen forum, tata ruang, tata kelola, psikologi. Tapi jiwanya pakai itu enggak? Dipelajari enggak itu? Ya apa ilmu komunikasi gak? Ya apa caranya wong cek tahan lungguh suwe gak? Tak dipelajari kabeh. Karena yang berlangsung di sini adalah rohani kepawangan. Jadi pokoknya di jero atimu ku mbuh ana sapa. Mergo ana sapa atau apa di jero atimu, maka kamu tahan sampai lama. Nek ikune wis ilang kok gak iso tahan suwe. Itu namanya pawang. Nah saiki sapa ta apa iku tentang dhewe-dhewe. Gitu loh. Nah jadi untuk belajar jadi pendekar itu tidak seperti belajar kognitif seperti di ruang kuliah atau di sekolah. Kependekaran adalah istiqomah di dalam pengabdian. Tidak pernah berhenti di dalam mencari sesuatu yang belum tahu. Anda harus muta'allimul ghaib. Hidup adalah kegaiban. Misalnya awakmu saiki iso tegak jelasno TV kok iso metu gambar iku iso jelasno tegak secara teknologi. Tegak iso, berarti gaib. Berarti gaib. Ya tegak. Rambutmu jumlah piro?
gaib berarti. Sing dukur trayek terus iso. Kita kan? Nah, hidup itu berisi 99% gaib. Yang Anda tahu cuma 1%. Maka pekerjaan utama manusia adalah muta'allimul gaib. Terus menerus menguak, mempelajari, ya, mengeksplorasi, menyelami, mengembarai, menerbangi, mencakrawalai yang gaib yang luar biasa besar dan luas itu, sehingga Anda makin lama bisa jadi pendekar dari kesehatan dan kekuasaan. Walau mentari di tangan kanan,